Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barikat jema'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sedulur-sedulur, kita berkumpul sejenak seperti pagi-pagi yang lalu. Nanti kita mendaraskan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung, yang indah, yang nama-nama Allah itu semoga menetap keberkahannya dan sifat-sifatnya di dalam hidup dan mati kita. Lengkap sekali nilainya di sana yang insya Allah mencukupi seluruh kebutuhan kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Dan menurut para ulama, sifat-sifat Allah itu keberlangsungannya tetap. Misalnya sifat ya Razzaq, pemberi rezeki. Jadi fungsi sifat Allah sebagai pemberi rezeki ini akan mengikuti seluruh watak-watak hidup, proses-proses hidup. Nah, tidak pernah bergeser sedikit pun dari fungsi-fungsi pemberi rezeki itu. Maka kalau kita melihat praktek hidup kita, rezeki yang terberikan itu wataknya selalu jauh lebih besar. Malah sementara para guru-guru kita itu menafsirkan bisa saja dengan bahasa-bahasa yang awam dan bahasa-bahasa umum gitu ya, tentang prosentase-prosentase yang bersifat common sense itu ya untuk menggampangkan istilah saja, yakni otoritas kita di dalam pengusahaan segala sesuatu, termasuk di dalamnya rezeki itu, 1% saja bisa kurang. Misalnya kita membeli buku ini atau membaca buku ini. Ini juga ini buku saya ini. Ini buku lama saya. Nanti sebelum saya mendaraskan Asmaul Husna, saya kepikiran akan menambah siaran ini dengan pembacaan-pembacaan isi-isi pendek di buku saya itu, karena buku ini juga atas izin Allah saya tulis, dan ketika saya baca ulang itu kok saya pernah diberi kesempatan untuk punya pikiran semacam ini dan punya kesempatan menerbitkan buku ini, dan penerbitnya kok ya mau. Itu berarti ada yang tidak sederhana di sana. Nah, di dalam buku ini saja ketika Anda harus memilikinya, ya, itu kekuatan Anda hanya membeli dengan harga yang dibikin sangat murah. Misalnya ini dijual sangat mahal, itu sudah merepotkan. Dijual murah pun, itu kalau Anda tidak memiliki duitnya. Jadi mahal murah itu sangat tergantung kepada apakah kita kuat atau tidak. Kita punya rezeki atau tidak.
Jadi dijual murah pun kalau kita ini demikian fakirnya, itu menjadi sangat mahal. Begitu juga walaupun sangat mahal, kalau kita demikian kuatnya membeli buku itu, ia terasa akan sangat murah. Nah, di balik proses pembelian buku ini ada soal-soal yang sangat tidak otoritas kita. Kenapa kita menjadi kuat, menjadi tidak kuat membeli? Itu ada sebuah proses-proses yang kita bukan penentunya. Terus kita katakanlah sudah sanggup membeli buku ini. Untuk kita kuat membacanya, itu juga ada sedemikian proses yang sangat besar yang di luar otoritas kita, yang menjadi daya dukungnya. Kita bisa membacanya. Untuk bisa membaca saja, itu membutuhkan sebuah proses yang demikian rumit. Oke, kita bisa membacanya. Terus mata kita harus sehat. Oke, mata sudah diberi kesehatan. Punya buku, punya mata yang sehat, tetapi kita tidak punya niat. Itu juga misteri besar lagi. Niat itu datangnya dari mana, itu juga sebuah realitas-realitas yang misterius. Karena, saudaraku, asma-asma Allah yang indah dan agung itu kita pungut satu saja, sudah akan mendorong kita untuk mempercayai sebuah hukum yang begitu luar biasa. Hukum keterberian itu. Jadi sebetulnya manusia layak tentram dengan hukum pemberian ini, karena ternyata kita ini, ikhtiar kita sangat sedikit sekali. Sementara pemberian itu begitu besarnya. Malah kadang-kadang kita merasa tidak ikhtiar sama sekali ketika rezeki itu datang. Maka mendaraskan Asmaul Husna itu, saya kok kepikiran untuk terus menyelenggarakan di dalam hati ini. Dan alhamdulillah walaupun umur saya ini sudah 50, berapa Pak? 55? 56. Istriku kencang sekali, 56. Tua. Itu masih diberi kesadaran atau setidaknya niat untuk menyelenggarakan ritual semacam ini. Ya, semoga ini istiqomah, saya mohon doanya. Nanti kita mendaras Asmaul Husna. Nah, untuk Anda, ya, sedulur-sedulur saya akan memberi bonus IC-IC kecil yang ada di buku lama saya, Waras di Zaman Edan. Ada banyak buku, kumpulan-kumpulan kolom-kolom saya. Itu kalau saya tradisikan di ngaji pasca subuh ini sebagai bonus bacaan renungan itu, wah bisa lama sekali itu, karena saya punya 4-5 buku yang berwatak kolom begini ini. Insya Allah nanti kalau ini sama-sama diizinkan Allah, kita akan selenggarakan itu. Ini pemanasannya saja, ya. Saya petik dari buku saya Waras di Zaman Edan. Insya Allah ini juga akan terbitkan ulang. Saya sudah izin kepada penerbit aslinya, yakni Bentang. Terima kasih teman-teman Bentang. Karena masa kontrak naskah itu sudah boleh saya akhiri, saya akan menerbitkan buku ini nanti lewat penerbit kami sendiri seperti yang sudah ada di buku-buku BRIGS itu.
Saya sekarang sedang berkonsentrasi menerbitkan IPUNG 5 dulu. Karena saya biaya sendiri, saya butuh berhati-hati karena modalnya tidak longgar-longgar amat ya. Semoga diberi kelonggaran modal sehingga bisa menerbitkan buku-buku, tidak hanya buku saya tapi juga buku-buku yang lain, termasuk buku-buku Anda kalau memang itu diizinkan. Saya mulai dari isi pertama di buku Waras di Zaman Edan ini ya. Semoga kurang dari 5 menit. Yang mengotori, yang membersihkan. Saya seperti memiliki jadwal tetap di setiap sholat, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, di masjid dekat rumah. Di rumah saya yang pertama dulu, yang depan persisnya adalah sebuah masjid. Kebiasaan apa itu? Mengumpulkan koran-koran bekas yang ditinggal begitu saja oleh jamaah. Jadi setiap Idul Fitri itu karena bisa di luar masjid, luberan-luberan jamaahnya itu, sehingga banyak koran dijadikan alas, dan kalau sholat sudah rampung, ada sebuah pemandangan yang khas, sering beberapa jamaah itu meninggal begitu saja, meninggalkan koran-korannya begitu saja. Ada beberapa alasan kenapa saya melakukannya. Pertama, cuma itulah bantuan yang bisa saya berikan untuk panitia masjid yang sudah bekerja keras itu. Mereka adalah pihak yang menimbulkan rasa hormat saya atas kerja sosial dan kerja spiritualnya. Semua jenis ketulusan sosial menerbitkan rasa hormat saya. Di dunia boleh terus ada orang-orang rusak, tetapi sepanjang masih ada orang yang tulus, setidaknya keseimbangan terus terjaga. Alasan kedua, karena saya adalah wartawan, saya mengerti betul bagaimana proses menulis dan proses koran itu dicetak dan diedarkan. Di dalam satu tarikan mata rantai itu terdapat bermacam-macam dinamika, pahit ketir dan susah senang, dengan saya menjadi bagian di dalamnya. Jadi saya mengerti betul karena saya bekerja di Suara Merdeka waktu itu, yang proses A sampai Z pembuatan koran ini menjadi bagian sejarah hidup saya. Saya ingat betapa luar biasa kedudukan mesin ketik saat itu. Ketika saya mulai belajar mengarang, ia adalah barang impian mesin ketik itu. Bahkan baru menyebut namanya saja, jantung saya bisa berdegup lebih kencang. Mendengar deru mesin ketik adalah konser yang luar biasa bagi kuping saya. Untuk bisa menulis dengan mesin ketik, saya malah harus pura-pura naksir seseorang yang bisa mengantarkan saya meminjam mesin ketik itu di balai desa kelurahan. Lewat mesin ketik itulah yang saya pinjam di balai desa kelurahan itu, saya mengawali karir saya sebagai jurnalis. Malam itu kampung kami digegerkan oleh seorang dari kampung sebelah yang dipikul tetangganya untuk menuju puskesmas. Rombongan pemikul itu transit kelelahan di kampung kami sambil meletakkan barang usungannya yang ternyata berupa korban yang nyaris kehabisan darah karena diseruduk babi hutan. Warga itu tinggal di sebuah di desa tepi hutan. Ya. Ini sudah tentu drama kemanusiaan yang menyentuh. Ada orang menuju puskesmas karena diseruduk babi hutan, dan kepergiannya ke puskesmas itu tidak lewat kendaraan, bahkan sepeda motor pun tidak, tapi diusung, dipikul oleh tetangga-tetangganya karena keadaan waktu itu. Ini sudah tentu drama kemanusiaan yang menyentuh, dan lewat mesin ketik balai kelurahan itulah saya mengetik sebisanya untuk dikirim
ke koran yang akhirnya saya kemudian bekerja, yang sekarang saya sudah pensiun, Suara Merdeka. Dan beberapa hari kemudian saat dimuat, nama saya langsung terkenal di seantero desa. Jadi dengan koran saya memiliki ikatan emosional mendalam. Walau itu baru alasan kedua. Alasan ketiga adalah alasan yang menurut saya lebih penting dan lebih fundamental, yakni budaya mengontrol dan membersihkan. Ini kebudayaan yang mestinya bersambung, tetapi sering terputus begitu saja oleh kebiasaan kita. Yang dimaksud bersambung itu ialah sudah barang tentu siapa yang mengotori, ia pula yang otomatis harus membersihkan. Sederhana. Sesederhana itu sebetulnya. Akan tetapi soal-soal yang sudah jelas-jelas sederhana itu tidak henti-hentinya menjadi persoalan rumit di negara ini. Selalu saja ada WC umum bertuliskan habis kencing harap diguyur. Sudah jelas mengguyur kencing sendiri itu kewajiban. Tapi kenapa bahkan yang wajib saja masih harus dianjur-anjurkan? Karena pada prakteknya terhadap kewajiban sendiri saja banyak dari kita yang gagal menunaikan. Maka jangankan menjalankan yang sunnah jika yang wajib saja gagal. Akan banyak sekali kewajiban di dunia ini terbengkelai dan ini membuat banyak proses hidup tidak berjalan. Atau jika sunnah saja lebih banyak dijalankan ketimbang yang wajib, akan banyak sekali pekerjaan yang tampaknya dikerjakan tetapi sedikit saja memberi penghasilan dan keberkahan. Di mana-mana terlihat kesibukan, tetapi tidak jelas apa yang sedang dikerjakan. Ada begitu banyak kegiatan mengatasnamakan pembangunan, mengatasnamakan kepentingan publik, tetapi hasil pembangunan itu tidak pernah benar-benar bisa mencapai harapan yang kita bayangkan. Hidup sungguh berisi urutan dan menjadi sederhana jika urutan itu dijalankan mulai dari siapa saja yang mengotori harus mampu dan mau membersihkan. Wah, itu tulisanku waktu itu dan jujur saja itu anugerah, diberi ide, diberi kesempatan. Karena setelah saya pikir-pikir, ide-ide semacam itu kalau diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, berkahnya tidak sederhana. Ya, kita masuk acara inti, teman-teman. Kalau mau yang meneruskan kegiatan, monggo. Mau tidur lagi, monggo. Mau berolahraga, monggo. Mau menghayati new normal ini, monggo. Mau ikut mendaraskan ini lebih baik. Mau diam sambil mengamini, itu juga baik-baik saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabith ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Zami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qabiru ya Halim
Ya Adimu Ya Ghafur Ya Syakuru Ya Ali Ya Kabiru Ya Hafid Ya Mugitu Ya Hasib Ya Jalilu Ya Karim Ya Rogibu Ya Mujib Ya Wasi'u Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Ba'isu Ya Syahid Ya Haku Ya Wakil Ya Qawiyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya Muhsi Ya Mubdi Ya Mu'idu Ya Muhyi Ya Mumithu Ya Hayu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadiru Ya Muqtadir Ya Muqadimu Ya Muakhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Dohiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawab Ya Muntakimu Ya Afuf Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali Wal Ikram Ya Muksitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mukni Ya Mani'u Ya Dor Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Warid Ya Rasidu Ya Sabur Azzadzat Azza Jalla Dikruh Bi Asma'ikal Husna Ikfir lana dunubana Wali walidina Wa duriyatina Kafir ana sayiatina Wastur ala uyubina Wasbur ala nuqsanina Warfa' darajatina Wasidna ilman nafi'a Warizqan wasi'a Halalan thayyibah Wa amalan sholiha Wa nawir qulubana Wa yasir umurana Wa sahih ajsadana Daiman hayatina Ilal khairi qaribna Anisari ba'idna Wal kurba roja'una Akhiran nilnamuna Balik maqasidana Waqzi hawaijana Walhamdulillahina Alladhi hadana Sholli wassalim ala Toha Khalilir Rahman Wa alihi wa sahbihi Illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sedulur-sedulur, itu tadi yang bisa kita majeliskan, kita sampaikan. Semoga Anda semuanya sehat, dimudahkan urusan, dikuatkan kelemahan, diluaskan yang sempit-sempit, disehatkan dari rasa sakit. Ya, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menekan tombol selesai.